Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jihad, kembali saya akan membacakan sebuah kisah dari seorang tokoh yang dikenal dengan nama Ahmad bin Fazruyah. Kisah ini saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Fariduddin Attar. Abu Hamid bin Fazruyah al-Balkhi adalah seorang tokoh yang terkemuka di kota Balkh. Beliau mempersunting putri yang soleh dari gubernur kota itu. Di antara sahabat-sahabat dekatnya adalah Hatim al-Asyam dan Abu Yazid al-Bustam. Beliau pergi ke Nisapur dan meninggal dunia pada tahun 240 Hijriah atau 864 Masehi dalam usia 95 tahun. Sahabat jihad, Ahmad bin Fazruyah memiliki 1.000 orang murid yang masing-masing bisa terbang di angkasa dan berjalan di atas air. Ahmad bin Fazruyah selalu mengenakan seragam tentara. Istrinya, Fatimah, merupakan seorang pembimbing ke jalan kesufian. Ia adalah putri pangeran kota Balkh. Setelah bertobat, ia mengirim utusan kepada Ahmad bin Fazruyah disertai sebuah pesan. "Lamarlah aku kepada ayahku." Ahmad bin Fazruyah tidak memberikan jawaban. Kemudian dikirimnya juga utusan yang kedua dengan pesan, "Ahmad bin Fazruyah, kusangka engkau lebih berjiwa kesatria daripada yang sebenarnya. Jadilah seorang pembimbing, jangan jadi seorang pembegal." Kemudian Ahmad bin Fazruyah mengirimkan wakilnya untuk melamar Fatimah kepada ayahnya. Karena menginginkan keridhaan Allah, ayah Fatimah menyerahkan putrinya kepada Ahmad bin Fazruyah. Fatimah meninggalkan semua urusan dunia dan mendapatkan ketenangan menemani Ahmad bin Fazruyah di dalam kesunyian. Hari demi hari mereka arungi sehingga suatu ketika Ahmad bin Fazruyah bermaksud menemui Abu Yazid. Fatimah pun turut serta. Ketika berhadapan dengan Abu Yazid, Fatimah membuka cadar wajahnya dan ikut berbincang-bincang. Ahmad bin Fazruyah kesal menyaksikan kelakuan istrinya itu, dan api cemburu membakar dadanya. "Fatimah, alangkah berani sikapmu ketika berhadapan dengan Abu Yazid," tegur Ahmad bin Fazruyah kepada istrinya. "Engkau mengenal ragaku, tetapi Abu Yazid mengenal batinku. Engkau membangkitkan hasratku, tetapi Abu Yazid mengantarkan aku kepada Allah. Buktinya, Abu Yazid bisa hidup tanpa kutemani, tetapi engkau senantiasa membutuhkan kehadiranku," jawab Fatimah. Sikap Abu Yazid terhadap Fatimah tidak canggung. Pada suatu hari, terlihatlah olehnya jari-jari tangan Fatimah yang berinai. Abu Yazid lalu berkata, "Fatimah, mengapa engkau mencat jari-jari tanganmu?" "Abu Yazid, sebelumnya engkau tak pernah memperhatikan jari-jari tanganku yang berinai ini. Karena inilah aku tak merasa canggung terhadapmu. Kini, setelah engkau memperhatikan tanganku, tak pantas lagi aku bergaul denganmu," selak Fatimah. Mendengar ini, Abu Yazid tak mau kalah. "Aku telah meminta kepada Allah agar wanita-wanita yang terpandang olehku
tidak lebih menggairahkan hatiku daripada dinding. Dan demikianlah yang diperbuatnya terhadap diri mereka dalam pandangan mataku. Setelah itu, Ahmad bin Kazruya dan Fatimah berangkat ke Nisapur. Di sana mereka memperoleh sambutan yang hangat. Suatu ketika, Yahya bin Mu'az singgah di Nisapur sebelum meneruskan perjalanannya menuju Balkh. Ahmad bin Kazruya bermaksud menyelenggarakan pesta untuk menyambut kedatangannya. Ia pun meminta pendapat Fatimah. Apa yang kita perlukan untuk pesta penyambutan Yahya? Beberapa ekor lembu dan domba, jawab Fatimah. Perlengkapan-perlengkapan, lilin-lilin, dan minyak mawar. Di samping itu, kita masih membutuhkan beberapa ekor keledai. Apakah ada seorang pejabat yang datang untuk bersantap, maka anjing-anjing tetangga pun harus mendapat bagian juga? Jawab Fatimah. Demikianlah semangat kesatria sejati Fatimah, karena itulah Abu Yazid pernah berkata, jika ada yang ingin menyaksikan seorang laki-laki sejati yang bersembunyi di balik pakaian perempuan, pandanglah Fatimah. Sahabat jihad, Ahmad bin Kazruya pernah berkisah sebagai berikut. Telah lama sekali aku menindas hawa nafsuku. Suatu hari, orang-orang berangkat ke medan perang. Hasratku pun timbul menyertai mereka. Batinku membisikkan beberapa hadis yang menjelaskan pahala-pahala akhirat bagi yang berjuang di jalan Allah. Aku terheran-heran dan berkata dalam hatiku, batinku biasanya tidak mudah menaati keinginanku, tidak seperti sekarang ini. Mungkin hal ini karena aku senantiasa berpuasa, sehingga batinku tak bisa lagi menanggung lapar lebih lama dan ingin agar aku menghentikan puasaku. Aku lalu membulatkan tekad, aku akan berpuasa terus-menerus selama perjalanan. Aku sangat setuju, jawab batinku. Mungkin batinku berkata demikian karena aku bisa melaksanakan sholat di sepanjang malam dan ingin agar aku tidur dan beristirahat di malam hari. Aku tidak akan tidur sebelum fajar, tekadku pula. Aku sangat setuju, jawab batinku. Aku semakin terheran-heran. Kemudian terpikirlah olehku bahwa mungkin batinku berkata demikian karena ingin bergaul dengan orang ramai, bosan dalam kesepian dan membutuhkan hiburan. Maka aku pun bertekad, kemanapun aku pergi, aku akan menyendiri dan tidak akan berkumpul bersama orang lain. Aku setuju sekali, batinku malah menyetujuinya pula. Habislah sudah dayaku. Dengan segala kerendahan hati, aku bermohon kepada Allah. Semoga Dia berkenan menunjukkan kepadaku tipu daya batinku, atau memaksa batinku untuk mengaku secara terus terang kepadaku. Maka berkatalah batinku kepadaku, setiap hari dengan menindas segala keinginanku, engkau akan terbunuh. Aku bebas, dan seluruh dunia akan gempar dengan berita Ahmad bin Kazruya yang gagah perkasa telah mati terbunuh dengan mahkota syuhada di atas kepalanya. Maha besar Allah yang menciptakan batin yang munafik, baik selagi hidup maupun sesudah mati. Engkau bukanlah seorang muslim sejati di dunia ini, ataupun di akhirat nanti. Aku sangka engkau ingin mematuhi Allah, rupanya engkau hanya sekedar mengencangkan ikat pinggangmu, seruku. Sejak saat itu, aku lipat gandakan perjuanganku melawan batinku sendiri. Di dalam sebuah kisah diceritakan ada seorang pencuri yang berhasil masuk ke dalam rumah Ahmad bin Kazruya. Setiap sudut telah diperiksanya, tetapi tidak satu pun benda yang ditemukannya. Dengan rasa putus asa, ia hendak meninggalkan tempat itu. Tetapi
Ahmad bin Kazruya memanggilnya. "Wahai anak muda, ambillah ember itu, timbalah air dalam sumur itu, kemudian bersucilah dan sholat. Jika nanti kudapatkan sesuatu, akan kuberikan kepadamu, supaya engkau tidak meninggalkan rumah ini dengan tangan kosong." Anak muda itu berbuat seperti yang disarankan oleh Ahmad bin Kazruya. Ketika hari telah siang, seorang lelaki membawa 100 dinar emas untuk Ahmad bin Kazruya. "Ambillah uang ini untuk ganjaran sholatmu tadi malam." Ahmad bin Kazruya berkata kepada si pencuri. Seketika itu juga tubuhnya gemetar. Ia menangis dan berkata, "Aku telah memilih jalan yang salah. Baru 1 malam berbakti kepada Allah, sudah sedemikian banyaknya karunia yang dilimpahkannya kepadaku." Si pencuri tobat dan kembali ke jalan Allah. Ia tidak mau menerima emas itu. Lalu ia menjadi salah seorang murid dari Ahmad bin Kazruya. Sahabat jihad, di lain kisah diceritakan, pada suatu ketika Ahmad bin Kazruya mengenakan pakaian compang-camping, lalu mampir di persinggahan para sufi. Sebagai seorang sufi, sepenuh hati ia membaktikan diri dengan kewajiban-kewajiban spiritual. Tetapi para sufi yang berada di persinggahan itu meragukan ketulusan Ahmad bin Kazruya. Orang ini tidak tinggal di persinggahan ini, mereka berbisik kepada syekh mereka. Pada suatu hari, Ahmad bin Kazruya pergi ke sumur dan timbanya terjatuh. Para sufi di tempat itu mencaci maki Ahmad bin Kazruya. Ahmad bin Kazruya segera berkata kepada ketua mereka dan berkata kepadanya, "Bacalah Al-Fatihah agar timba yang terjatuh itu keluar dari dalam sumur." "Permintaan apakah ini?" seru sang syekh dengan heran. "Jika engkau tidak mau, izinkanlah aku yang membacakannya." Syekh lalu memberi izin. Ahmad bin Kazruya pun membacakan surah Al-Fatihah dan timba itu pun muncul ke permukaan air. Menyaksikan kejadian ini, si Syekh melepaskan topinya dan bertanya, "Anak muda, siapakah engkau ini sebenarnya? Sehingga gudang gandumku hanya seperti dedak dibanding dengan sebutir gandummu." Ahmad bin Kazruya pun menjawab, "Sampaikan kepada sahabat-sahabatmu agar mereka selalu menghargai seorang musafir." Di lain kisah diceritakan, ada seorang lelaki yang datang kepada Ahmad bin Kazruya dan berkata, "Aku sakit dan miskin. Ajarilah aku suatu cara sehingga aku terlepas dari cobaan-cobaan ini. Tuliskanlah setiap jenis usaha yang engkau ketahui di atas selembar kertas. Letakkan kertas itu di dalam sebuah kantong dan bawalah kantong itu kepadaku." Jawab Ahmad bin Kazruya. Kemudian lelaki itu menuliskan setiap jenis usaha pada secari kertas. Lalu ia memasukkan ke dalam sebuah kantong. Kemudian diberikannya kepada Ahmad bin Kazruya. Ahmad bin Kazruya memasukkan tangannya ke dalam kantong itu dan mengeluarkan secari kertas. Ternyata di atas kertas itu tertulis kata "merampok." "Engkau harus menjadi seorang perampok," ujar Ahmad bin Kazruya. Lelaki itu pun terheran-heran. Namun, ia segera meninggalkan tempat itu dan bergabung dengan sekawanan perampok. "Aku suka melakukan pekerjaan seperti ini, tetapi apa yang harus kulakukan?" tanya kepada mereka. "Ada satu peraturan yang harus dipatuhi di dalam pekerjaan seperti ini." Perampok-perampok itu menerangkan, "Apapun pekerjaan yang kami perintahkan kepadamu, harus engkau lakukan. Akan kupatuhi perintah kalian." Ia meyakinkan para perampok itu. Beberapa hari ia bergabung dengan mereka. Pada suatu hari, lewatlah sebuah kafilah.
Perampok-perampok itu menghadang dan membawa seorang kafilah itu, yaitu seseorang yang paling kaya, kepada sahabat baru mereka. Potong lehernya, perintah mereka. Lelaki itu tertegun. Ia pun berkata dalam hati, kepala perampok ini telah membunuh banyak manusia. Lebih baik jika dia sendirilah yang kubunuh daripada saudagar ini. Jika engkau menghendaki pekerjaan ini, patuhilah perintah kami. Kepala perampok itu berkata kepadanya, bila tidak, pergilah dari sini dan carilah pekerjaan lain. Jika harus mematuhi perintah, maka perintah Allah lah yang harus kupatuhi, bukan perintah perampok-perampok. Putus lelaki itu sambil menghunus pedangnya. Dia lepaskan saudagar tersebut dan melayanglah kepala ketua perampok itu. Melihat hal ini, perampok-perampok lain segera melarikan diri. Barang-barang rampasan kafilah itu mereka tinggalkan dan si saudagar selamat. Si saudagar memberinya emas dan perak sedemikian banyaknya, sehingga ia bisa hidup dengan tenang sesudahnya. Pada suatu ketika, Ahmad bin Kazruya menjamu seorang guru sufi. Untuk itu, Ahmad bin Kazruya menyalakan 70 batang lilin. Melihat pelayanan yang mewah itu, si guru sufi mencela. Aku tidak senang menyaksikan semua ini. Tetek bengek seperti ini tidak ada hubungannya dengan tasawuf. Ahmad bin Kazruya menjawab, jika demikian, padamkanlah lilin-lilin yang telah kunyalakan bukan karena Allah. Sepanjang malam, si guru sufi sibuk menyiramkan air dan pasir, tetapi tidak satu pun di antara ke-70 lilin itu bisa dipadamkan. Keesokan harinya, Ahmad bin Kazruya berkata kepada si guru sufi, mengapa engkau begitu terheran-heran? Mari ikut aku, akan kutunjukkan hal yang benar-benar menakjubkan. Mereka lalu pergi dan sampai di pintu sebuah gereja. Ketika melihat Ahmad bin Kazruya beserta sahabat-sahabatnya, pengurus gereja itu mempersilahkan mereka masuk. Kemudian, dia menyiapkan jamuan di atas meja dan mempersilahkan Ahmad bin Kazruya bersantap. Orang-orang yang bermusuhan tidak bersantap bersama-sama, ujar Ahmad bin Kazruya. Jika demikian, Islamkanlah kami, jawab kepala pengurus gereja itu. Ahmad bin Kazruya mengislamkan mereka yang semuanya berjumlah 70 orang. Pada malam itu Ahmad bin Kazruya bermimpi, dan di dalam mimpi itu Allah berkata kepadanya, Ahmad, engkau telah menyalakan 70 lilin untukku, dan karena itu untukmu kunyalakan 70 jiwa dengan api iman. Demikian sahabat jihad, beberapa untaian kisah tentang Ahmad bin Kazruya yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Aulia karya Faridu bin Attab. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menambah hasanah dan wawasan dalam dunia Islam. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.